Halo, jumpa lagi dengan saya masih dalam belajar metode elemen hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk mengikuti sesi kali ini. Kali ini yang akan kita pelajari adalah penurunan persamaan elemen balok atau BIM elemen. Jadi setelah pelajaran yang lalu kita belajar elemen bar atau truss, sekarang kita beranjak ke jenis elemen balok. Kali ini lingkup pembahasan kita adalah pertama, kita awali dengan definisi elemen balok atau elemen BIM itu apa, dan nanti sekilas tentang teori balok, kemudian dilanjutkan dengan proses penurunan persamaan elemen balok lentur. Jadi balok kira-kira ilustrasinya seperti ini, gitu ya. Ini ada dimensi panjangnya, kemudian ada dimensi tinggi balok. Baik, siap ya, kita awali dengan definisi balok atau BIM. Balok itu dapat kita definisikan sebagai sebuah elemen struktur yang panjang dan ramping yang umumnya terkena beban melintang, sehingga mengakibatkan efek lenturan atau bending yang signifikan jika dibandingkan dengan efek aksial dan puntirnya. Nah, di sini deformasi lentur itu dinyatakan dengan displacement melintang dan rotasi pada tiap simpulnya atau node-nya. Nah, ini definisi balok. Kalau kita ingat pelajaran yang lalu, tentu akan berbeda, yaitu jenis dari elemen batang atau truss, di mana jenis elemen itu hanya mampu terkena beban aksial, begitu kan? Oke, berikutnya adalah tentang sekilas teori balok. Nah, secara umum bahwa deformasi total yang terjadi pada balok itu jika kena beban tadi, itu kontribusinya bisa berasal dari dua hal, yaitu pertama, yaitu dari deformasi lentur atau bending deformation. Yang kedua, dari deformasi akibat gaya geser melintangnya, yaitu transverse shear deformation. Nah, ada dua faktor inilah yang menyebabkan secara total deformasi pada balok. Di sini kita akan menyajikan secara singkat tentunya, karena teori balok ini sebetulnya sebagai dasar sudah dibahas pada mekanika teknik. Itu salah satu basic kita belajar analisis struktur dengan metode elemen hingga. Baik, teori yang pertama adalah teori balok sederhana atau disebut juga Euler-Bernoulli beam theory. Nah, teori ini asumsi-asumsinya adalah, yaitu pertama, penambang melintang balok itu dianggap tetap datar, baik sebelum maupun sesudah berdeformasi. Dan juga penambang melintang itu tetap tegak lurus terhadap sumbu netral balok. Itu yang pertama ya. Asumsi yang kedua, teori ini skupnya adalah perilaku balok dalam batas linear elastis. Dan yang ketiga, baloknya itu bersifat panjang dan ramping. Artinya secara teknis, rasio panjang balok L dan tinggi balok H itu nilainya besar, atau dituliskan secara simbol L per H-nya sangat besar. Sehingga efeknya adalah deformasi total balok itu lebih didominasi
hanya oleh efek lenturnya saja, yaitu efek bendingnya yang lebih mendominasi. Nah, ini untuk teori balok sederhana. Ada teori lain, yaitu teori balok deformasi geser yang diberikan oleh Timoshenko, sehingga ini disebut Timoshenko beam theory. Asumsinya pertama, di sini dimasukkan efek deformasi geser dari akibat gaya geser melintang yang terjadi. Dan juga yang kedua, bahwa balok dianggap pendek, rasio L terhadap H-nya itu kecil, sehingga apa akibatnya? Efek geser melintangnya sangat signifikan terhadap deformasi total balok tersebut. Nah, yang ketiga, ini asumsinya penampang melintang balok itu tetap datar juga, seperti halnya dalam asumsi teori balok sederhana, baik sebelum dan sesudah deformasi. Namun bedanya di teori balok ini, penampang melintang tadi dianggap tidak lagi tegak lurus terhadap sumbu netral balok. Nah, begitu ya. Jadi ini sangat singkat sekali. Kita bisa melihat asumsi-asumsi yang digunakan oleh kedua teori balok ini. Nah, di dalam kita membahas kali ini, kita menggunakan atau berdasarkan terhadap teori balok sederhana. Nah, ini misalkan hasil dari teori balok sederhana. Di sini dinyatakan arah positif untuk gaya geser dan momen lentur. Ini berdasarkan perjanjian sesuai teori balok sederhana yang tadi disebut juga simple beam theory. Nah, seperti ini. Bahwa arah positif dari momen itu kita lihat di ujung kiri searah putaran jarum jam, dan di ujung kanan berlawanan arah jarum jam. Keduanya berarti arah positif. Kemudian yang gaya gesernya di sisi kiri ke arah atas dan di sisi kanan ke arah bawah. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan arah positif pada elemen balok terkait gaya geser dan momen lenturnya. Nah, lalu secara singkat dari teori balok ini akhirnya dihasilkan persamaan diferensial untuk balok dasar, yaitu persamaan seperti ini. E dikali I dikalikan dengan turunan keempat V terhadap X. V ini adalah fungsi deformasi melintangnya sama dengan 0 ya. Ini nanti akan kita pakai untuk menurunkan persamaan balok selanjutnya. Nah, oke. Sampai sini kita lanjut ke bagaimana penurunan materi kekakuan elemen balok sederhana tersebut. Nah, ini adalah nomenklatur objek kita, sebuah elemen balok panjang L yang terletak di sumbu lokal X topi dan Y topi. Balok ini ada dua node, 1 dan 2. Kemudian ini gambaran deformasi ke arah melintang, yaitu V. Nah, pada balok ini terdapat 2 degree of freedom pada tiap simpul, yaitu defleksi atau displacement melintang V, yaitu D1Y topi, dan sudut rotasi atau kemiringan V, dV/dx. Kalau di simpul 1 berarti V1,
di simbol 2 V2. Nah, juga ada gaya geser melintang V dan momen lentur M yang bekerja pada simpul. Dalam kasus ini pada simpul 1 gaya geser melintangnya adalah F1Y topi dan momen lenturnya adalah M1 topi. Di node 2 ada gaya geser F2Y topi dan momen M2 topi. Nah, di sini efek aksial sementara diabaikan, tidak diperhitungkan. Nah, dengan demikian kita coba ikuti langkah-langkah umum seperti halnya pada saat kita menurunkan persamaan elemen batang atau bar, step-step umum dalam metode elemen hingga. Baik, mungkin akan kita lanjut di berikutnya. Sementara sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Terima kasih.